Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan sebuah topik terkait dengan proses pembelajaran siswa di rumah selama masa pandemik virus COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan Corona. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dalam kegiatan ini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, telah kita ketahui atau bahkan telah kita rasakan bahwa wabah virus corona atau COVID-19 ini telah meresahkan berbagai banyak pihak, telah mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk dalam dunia pendidikan atau dalam hal ini di sekolah, di mana sekarang anak-anak atau para pelajar atau siswa diminta untuk belajar di rumah masing-masing. Hal ini diambil tentunya untuk membantu pemerintah dalam hal untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Jadi untuk saat sekarang segala proses pembelajaran yang semulanya dilakukan di sekolah atau di dalam ruang kelas sekarang dilakukan di rumah masing-masing dengan bimbingan para orang tua. Jadi sekarang orang tua juga bertindak sebagai guru untuk anak-anaknya. Lalu bagaimanakah proses pembelajaran di rumah tersebut dengan melakukan sistem daring atau sistem online? Apakah efektif atau tidak? Oleh karena itu teman-temanku sekalian yang saya banggakan, dalam waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan saya akan membahas, akan menyampaikan beberapa dampak positif dan juga dampak negatif dari proses pembelajaran di rumah dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan menyampaikan dampak positif dan dampak negatif dari proses pembelajaran di rumah. Untuk itu, hal yang pertama saya akan coba menyampaikan dampak positif dari proses pembelajaran di rumah dalam situasi virus corona ini. Dampak positif yang pertama adalah banyak sekali situs online yang dapat diakses oleh pelajar atau oleh siswa, tentunya dalam waktu kapan saja. Jadi ketika di rumah seorang siswa atau seorang pelajar itu bisa mengakses segala situs belajar online, misalnya ruang guru, ruang belajar Kemendikbud, dan juga bahkan dalam acara siaran TV yaitu TVRI. Dengan ini siswa akan lebih mudah mempelajari materi-materi yang akan diberikan oleh guru lewat aplikasi atau situs yang telah disediakan. Yang kedua adalah siswa atau pelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran sambil melakukan kegiatan santai. Misalnya seorang siswa membaca sebuah materi sambil tidur, sambil mendengarkan musik, atau bahkan sambil makan cemilan dan jenis-jenis kegiatan lainnya. Dengan melakukan kegiatan belajar juga sambil melakukan kegiatan-kegiatan santai seperti yang saya sebutkan tadi, itu dapat membuat siswa lebih rileks dalam belajar, mengurangi kejenuhan ketika belajar. Tentunya kegiatan ini tidak bisa dilakukan di sekolah, karena ketika di sekolah itu ada aturan
yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau sekolah tersebut. Yang ketiga adalah siswa atau pelajar dipantau langsung oleh orang tua. Jadi ketika di rumah dalam proses pembelajaran, selain siswa itu dibimbing oleh orang tua dalam belajar, orang tua juga dapat menyaksikan langsung anaknya belajar, dapat mengetahui langsung bagaimana karakter atau sifat anaknya ketika belajar ataupun ketika bermain. Yang sebelumnya, ketika sebelum wabah ini, siswa itu belajar di sekolah dari pagi sampai siang. Selanjutnya baru orang tua yang bimbing, itu pun kalau orang tua ada waktu. Tetapi sekarang dalam masa pembelajaran di rumah, orang tua sepenuhnya mengatur anaknya dalam proses pembelajaran. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang paling penting, bahwa ketika belajar di rumah, tentunya anak-anak ini mengurangi risiko pergaulan yang tidak baik. Misalnya ada teman-temannya di sekolah yang mengajak untuk berkelahi atau bahkan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang dewasa, misalnya merokok dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai keinginan orang tua. Yang berikut adalah siswa atau pelajar sedikit tidaknya diselamatkan dari penularan virus ini. Karena ketika di sekolah, mereka selalu berkumpul bersama teman-teman, sering bersentuhan fisik dengan teman-teman atau bahkan dengan guru. Nah, ketika di rumah, mereka hanya dalam kumpulan kecil. Adapun kita tidak mengetahui persis apakah bisa terpapar atau tidak ketika siswa berada di rumah. Tetapi sedikit tidaknya dengan menjauhi kerumunan seperti di sekolah, maka ada kemungkinan besar bahwa siswa itu terlepas dari penyebaran virus corona ini. Jadi itu tadi beberapa dampak positif dari proses pembelajaran di rumah. Sekarang kita masuk pada dampak negatif dari proses pembelajaran siswa ketika di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dampak negatif yang pertama adalah tidak semua anak atau tidak semua siswa itu mempunyai HP atau handphone atau smartphone. Juga selain tidak mempunyai HP, juga tidak mempunyai TV. Jangankan TV, listrik saja untuk di daerah-daerah terpencil dan tertinggal itu belum teraliri. Jadi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran online itu sangat susah dilakukan oleh anak-anak yang berada di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ini sangat menyusahkan sekali untuk anak-anak. Ini adalah dampak negatif yang paling fatal menurut saya berkaitan dengan proses pembelajaran di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak semua pelajar dapat belajar secara efektif ketika di rumah. Misalnya ketika dia belajar atau ketika seorang siswa ini belajar, dia kurang konsentrasi. Dia kurang memahami sebuah materi yang dia baca dalam situs online itu, situs belajar online itu. Apalagi ketika belajar, dia kurang dapat perhatian atau kurang dipantau oleh orang tua dalam melakukan pembelajaran. Maka di sini yang terjadi adalah anak tidak akan memahami apa yang dia pelajari. Konsentrasinya itu tidak akan ada. Apa yang dia baca itu dia tidak akan pahami. Dampak negatif berikut adalah keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pelajar. Kita tahu bahwa proses pembelajaran di rumah itu dilakukan secara online. Oleh karena itu, pemahaman atau kemampuan teknologi sangat dibutuhkan oleh seorang pelajar. Dalam hal ini untuk mendukung dan memaksimalkan proses pembelajaran di rumah. Adapun
sebagian anak itu memiliki alat teknologi seperti HP, smartphone, komputer, tetapi kalau tidak memahami cara penggunaan dari alat-alat teknologi itu, ini sangat tidak mendukung dalam melakukan pembelajaran secara online. Jangankan pelajar, seorang guru saja, mohon maaf, yang lahir di tahun 80-an ke bawah, itu rata-rata mereka tidak punya pemahaman yang sangat bagus terkait alat-alat teknologi, karena di zaman itu alat-alat teknologi belum terlalu secanggih zaman sekarang. Jadi di sini tidak ada sinkronisasi antara pengetahuan teknologi guru dan juga pengetahuan teknologi siswa. Jadi sama-sama tidak paham terkait teknologi. Jadi ketika dua-duanya ini tidak paham, maka secara tidak langsung proses pembelajaran ini tidak akan efektif, tidak akan maksimal. Dampak negatif yang berikut adalah tugas yang semakin menumpuk. Ketika belajar di rumah, guru pasti akan selalu memberikan tugas. Misalnya satu minggu itu 2-3 kali diberikan tugas. Nah, ada siswa yang ketika mendapatkan tugas dia langsung mengerjakan dan sampai selesai. Tetapi mungkin saja ada siswa ketika mendapatkan tugas hanya sebatas membaca soal, lalu dia tidak kerjakan sampai selesai. Nah, ini yang sangat membahayakan siswa terkait dalam mengerjakan tugas, karena tugas ini penting dalam mencapai kriteria pelajar. Jadi itu sekian penyampaian dari saya terkait dampak positif dan juga dampak negatif dari proses pembelajaran siswa di rumah dalam situasi wabah COVID-19 ini. Harapan saya adalah mari kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita memaksimalkan potensi yang ada, kita memaksimalkan alat-alat yang ada dalam menunjang proses pembelajaran siswa di rumah. Dengan membantu siswa dalam belajar di rumah, dengan membantu anak dalam belajar di rumah, secara tidak langsung kita sudah turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita selalu terhindar dalam penyebaran virus corona ini. Terima kasih, sampai jumpa.